Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 140 juta lebih uang Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dibawa kabur pencuri. Toko bahan material di Palembang berulang kali jadi sasaran pencurian. Sasaran pelaku mencuri keramik. Jelang perayaan Tahun Baru 2024, harga ayam potong di sejumlah pasar di Kota Palembang mengalami kenaikan Rp30.000 per kilogram. Kita ke informasi selanjutnya. Puluhan warga mengusir seorang wanita yang diduga mengidap orang dengan gangguan jiwa di salah satu perumahan di Kota Palembang. Pengusiran terjadi lantaran warga komplek perumahan resah, kerap mengejar dan melempari warga sekitar. Tentunya aksi tersebut bukanlah tindakan tepat dalam menghadapi orang dengan gangguan jiwa. Sejumlah warga mendatangi rumah Diana, wanita berusia 50 tahun yang diduga adalah orang dengan gangguan jiwa. Warga komplek perumahan Pangeran Permai, Kota Palembang. Warga sekitar mengusir Diana untuk segera pindah karena warga resah lantaran sang perempuan tersebut diduga mengalami ODGJ ini kerap mengejar dan melempari warga sekitar. Akibatnya warga merasa tak tahan akan ulah Diana. Mereka beramai-ramai melakukan pengusiran. Sempat terjadi kericuhan antara pihak keluarga dan warga. Beruntung situasi tersebut tidak berlangsung lama. Jadi diadakanlah diamankanlah. Oh, diamankan Pak ya? Oh, diamankan ke urusan jiwa. Jadi itu yang ngusir itu warga semua itu Pak ya? Warga semua Pak. Itu sangat meresahkan sekali Pak. Ini sudah lama itu. Jadi setiap lama lewat, diganggu, dibabit, dibawa parang. Oh, jadi yang meresahkan. Sebelum terjadi aksi pengusiran, warga telah menjalin komunikasi dengan pihak keluarga untuk meminta Diana dievakuasi ke lokasi lain. Sementara untuk menghindari adanya benturan antara Diana dan warga sekitar, pihak keluarga membawa Diana ke rumah sakit jiwa untuk menjalani perawatan. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Kota Palembang. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 5 kg. Barang bukti narkoba tersebut merupakan hasil ungkap kasus di akhir bulan November 2023 lalu. Pemusnahan barang bukti narkoba ini digelar di Gedung Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan pada Rabu siang. Sebanyak 5 kg sabu-sabu dimusnahkan dengan cara dicampur deterjen dan dihancurkan menggunakan alat blender. Dua tersangka pemilik barang haram itu atas nama Noval Pratama dan Maruta Jaya ikut menyaksikan jalannya pemusnahan. Kedua warga Banyuasin ini ditangkap saat melintas di Jalan Lintas Sumatera, Palembang Jambi, kilometer 110 pada 26 November lalu. Barang haram ini dibawa menggunakan mobil dari Pekanbaru Riau menuju wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Diduga 5 kg sabu-sabu ini akan dipersiapkan oleh sang pemesan untuk merayakan pergantian tahun 2024 mendatang. Memang kita harus antisipasi semuanya, terus kita mengingatkan pada kita semuanya untuk memberikan masukan-masukan kepada generasi-generasi jangan mudah terpancing, ya, jangan mudah melakukan usaha-usaha yang terlarang seperti ini. Memang sekarang ini orang maunya instan, tapi ini nggak benar ya, nggak benar artinya ya banyak yang usaha-usaha instan juga yang menarik lainnya yang positif juga banyak ya. Tapi ini bisa merusak anak bangsa dan generasi yang masa akan datang. Yang kita dan negara kita ini sekarang lagi challenge ya, lagi bersaing untuk bagaimana generasi-generasi mudanya menjadi generasi yang benar-benar bisa mengikuti perkembangan globalisasi dunia internasional. Barang bukti sabu yang dimusnahkan lalu dibuang petugas ke dalam toilet. Dalam waktu dekat, berkas perkara kedua tersangka akan segera dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk disidangkan. Keduanya dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika yang ancaman hukumannya paling lama 20 tahun penjara atau seumur hidup, bahkan hukuman mati. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Jelang perayaan Tahun Baru 2024, harga ayam potong di sejumlah pasar di Kota Palembang mengalami kenaikan. Harga ayam potong kini Rp30.000. Omset pedagang pun mengalami penurunan akibat kurangnya pembeli.
Harga ayam potong mengalami kenaikan. Ya, kenaikan harga seperti ini kerap terjadi pada akhir tahun. Di pasar tradisional 10 Ulu, Kota Palembang, harga ayam potong mencapai Rp30.000 per kilogram. Padahal harga ayam potong sebelumnya dijual Rp26.000 per kilogram. Kenaikan harga terjadi dalam 1 minggu terakhir. Kenaikan harga ayam potong ini membuat pembeli jauh berkurang dari sebelumnya. Kondisi ini berimbas terhadap omset penjual yang juga ikut menurun. Melambungnya harga ayam potong telah membuat resah pedagang juga para pembeli. Penjualannya udah nurun berapa persen? Kami 80%. Yo, kalau bisa menyambut tahun baru ini turun harganya. Terus? Pedagang tidak berani untuk menyetok daging ayam potong dalam jumlah besar karena dikhawatirkan tidak laku terjual. Baik pedagang maupun pembeli berharap pemerintah dapat segera turun tangan dan menstabilkan harga ayam potong di pasaran. Dirwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang kepala desa di Kabupaten Ogan Ilir secara terang-terangan mengajak warganya memilih salah satu caleg DPRD Ogan Ilir. Kasus ini telah dilaporkan warga ke Bawaslu Ogan Ilir untuk dilakukan penindakan terhadap yang bersangkutan. Khusus kita di Sepapat, aku di sini musuh yang namanya Nawan. Inilah rekaman video saat Kepala Desa Tambang Rambang, Arya Prima, bertemu dengan sejumlah warga di rumahnya di Kampung 4 Desa Tambang Rambang, Ogan Ilir. Dalam pembicaraan itu diduga sang kades meminta warga untuk memilih salah satu caleg DPRD Ogan Ilir Dapil 4. Video berdurasi lebih dari 1 menit ini telah beredar luas di tengah masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Bawaslu Ogan Ilir sendiri mengaku telah menerima laporan masyarakat terkait beredarnya video sang kepala desa. Meski demikian, sejak laporan masuk, yang bersangkutan belum dipanggil untuk melakukan klarifikasi. Siang nanti kami dari pimpinan Komisioner Bawaslu Ogan Ilir akan melakukan pleno mengkaji hal-hal yang telah dilaporkan oleh pihak terlapor. Ya, jadi setelah melakukan pengkajian dan plenoan, di situ kita baru tahu bahwa nanti akan dikemanakan kasus ini, apakah diregister atau tidak. Kalau memang diregister, nanti kami dari Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir akan melimpahkan laporan tersebut ke Sentra Gakumdu. Bila terbukti mengajak masyarakat untuk memilih caleg tertentu, kades akan dijerat dengan Undang-Undang tentang Kepala Desa dan Undang-Undang tentang Pemilu. Adapun ancaman hukumannya adalah 1 tahun penjara dan denda Rp12 juta. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Jajaran Polrestabes Palembang akan menutup akses jembatan Ampera saat malam pergantian tahun baru 2024 mendatang. Sementara titik kumpul masyarakat akan disebar di 2 lokasi di Kota Palembang. Aparat kepolisian dari Polrestabes Palembang akan menutup akses jembatan Ampera saat malam pergantian tahun 2024 mendatang. Penutupan akan dilakukan selama 3 jam dimulai pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat 31 Desember hingga pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat 1 Januari 2024. Penutupan bertujuan untuk mencegah terjadinya kerumunan atau penumpukan masyarakat di atas jembatan Ampera. Pada malam pergantian tahun, masyarakat Kota Palembang akan disediakan 2 titik kumpul. Untuk kawasan seberang Ilir, titik kumpul akan dikonsentrasikan pada kawasan pedestrian, Cinde, hingga Bundaran Air Mancur. Sedangkan untuk kawasan seberang Ulu, titik kumpul berada di Bundaran Jakabaring, Palembang. Khusus di Jakabaring, kami sudah sepakat tidak ada kegiatan ataupun perparkiran masyarakat yang menggunakan roda 2 maupun roda 4. Seluruh kendaraan yang akan menikmati malam pergantian tahun yang ada di Bundaran Jakabaring nanti akan diarahkan untuk parkir di kawasan Jakabaring Sport Center. Jadi
sepanjang bundaran Jakabaring nanti akan steril dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Polrestabes Palembang akan mengerahkan sebanyak 800 personil dalam pengamanan malam pergantian tahun 2024. Selain itu, posko pengamanan terpadu disebar di 3 titik yang masing-masing berada di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Pelabuhan Bom Baru, serta Stasiun Kertapati. Dedy Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.